teman-teman semuanya. Bayangkan nih, kalau kita harus ke bank setiap kali mau transfer uang atau bayar listrik. Pasti ribet banget kan? Nah, untungnya sekarang ada e-banking nih yang membuat semua jadi lebih mudah. Nah, di video ini kita akan membahas secara lengkap tentang e-banking ya. Simak terus. 1. Konsep dasar e-banking. Konsep dasar e-banking terbagi menjadi 5, yaitu A. Pengertian e-banking, B. Tujuan e-banking, C. Jenis-jenis e-banking, D. Manfaat e-banking, E. Resiko e-banking. A. Pengertian e-banking. Pengertian e-banking atau electronic banking adalah layanan perbankan yang menggunakan teknologi elektronik untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke bank. Dengan e-banking, nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas seperti transfer uang, pembayaran, tagihan, pembelian, hingga pengecekan saldo hanya melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau mesin ATM. Kehadiran e-banking merupakan bentuk perkembangan teknologi di bidang perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan. B. Tujuan e-banking. Tujuan utama e-banking adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara cepat dan praktis. Selain itu, e-banking juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional bank, mengurangi biaya layanan, serta memberikan akses layanan selama 24 jam tanpa batas waktu dan tempat. Dengan adanya e-banking, bank juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing di era digital. Jenis-jenis e-banking. E-banking memiliki beberapa jenis layanan antara lain. Internet banking yaitu layanan yang diakses melalui website resmi bank menggunakan komputer atau laptop. Mobile banking yaitu layanan seperti berbasis aplikasi di smartphone. SMS banking yaitu layanan yang menggunakan pesan singkat untuk melakukan transaksi sederhana. ATM atau anjungan tunai mandiri, yaitu mesin yang digunakan untuk transaksi seperti tarik tunai dan transfer. Phone banking, yaitu layanan melalui telepon untuk mendapatkan informasi atau melakukan transaksi tertentu. Setiap jenis memiliki fungsi yang sama, tetapi berbeda dalam media penggunaannya. D. Manfaat e-banking. E-banking memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat tanpa harus datang ke bank, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, e-banking juga memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Manfaat lainnya adalah mempermudah pembayaran berbagai kebutuhan seperti listrik, air, internet, serta mendukung aktivitas bisnis online yang semakin berkembang. E. Risiko e-banking. Walaupun memberikan banyak kemudahan, e-banking juga memiliki beberapa risiko. Risiko tersebut antara lain kebocoran data pribadi, penipuan online seperti phishing, serta peretasan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kesalahan dalam memasukkan data transaksi juga dapat menyebabkan kerugian. Ketergantungan pada jaringan internet juga menjadi salah satu kelemahan, karena jika jaringan terganggu, maka transaksi tidak dapat dilakukan. 2. Sistem keamanan internet banking. Sistem keamanan internet banking terbagi menjadi 4. Yang A, ada tujuan keamanan. Yang B, ada metode keamanan. Yang C, ada ancaman keamanan. Dan yang D, ada cara mengatasi risiko. Nah, kita yang pertama dulu. Tujuan keamanan. Keamanan dalam e-banking bertujuan untuk melindungi data dan dana nasabah dari ancaman kejahatan digital. Selain itu, keamanan juga berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh pihak yang berhak. Dengan sistem keamanan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital perbankan digital akan meningkat. B. Metode keamanan. Untuk menjaga keamanan, bank menggunakan berbagai metode seperti penggunaan password dan PIN, kode OTP atau one-time password, serta enkripsi data agar informasi tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, teknologi biometrik seperti sidik jari dan face recognition juga digunakan untuk meningkatkan keamanan.
Sistem keamanan tambahan seperti firewall juga diterapkan untuk melindungi sistem dari serangan luar. C. Ancaman keamanan. Ancaman dalam e-banking semakin berkembang seiringnya dengan kemajuan teknologi. Beberapa ancaman yang sering terjadi adalah phishing, yaitu penipuan melalui link atau website palsu, malware atau virus yang dapat mencuri data, skimming pada kartu ATM, serta social engineering yang memanfaatkan kelalaian pengguna untuk mendapatkan informasi pribadi. D. Cara mengatasi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, pengguna harus berhati-hati dalam menggunakan layanan e-banking. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain tidak membagikan PIN atau password kepada siapapun, menggunakan jaringan internet yang aman, serta rutin mengganti password. Selain itu, pengguna juga harus waspada terhadap pesan atau link mencurigakan dan selalu memantau aktivitas transaksi melalui notifikasi tersebut. 3. Mobile banking. Mobile banking terbagi menjadi 4. A. Pengertian mobile banking. B. Fitur mobile banking. C. Keunggulan mobile banking. D. Kelemahan mobile banking. A. Pengertian mobile banking. Mobile banking adalah salah satu bentuk e-banking yang paling banyak digunakan saat ini. Layanan ini berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone, sehingga memudahkan pengguna dapat melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja. B. Fitur mobile banking. Mobile banking memiliki berbagai fitur yang lengkap, seperti transfer uang, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, serta pembayaran menggunakan QR Code atau QRIS. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. C. Keunggulan mobile banking. Keunggulan mobile banking antara lain praktis, cepat, dan fleksibel. Pengguna dapat melakukan transaksi tanpa harus pergi ke bank atau ATM. Selain itu, mobile banking juga memiliki tampilan yang mudah digunakan sehingga cocok untuk berbagai kalangan. D. Kelemahan mobile banking. Namun mobile banking juga memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada koneksi internet, risiko keamanan digital, serta kemungkinan terjadinya gangguan sistem. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau pemahaman dalam menggunakan teknologi ini. 4. Pengaturan internet banking di Indonesia. Pengaturan internet banking di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang A ada lembaga pengatur, yang B ada regulasi terkait, yang C ada tujuan regulasi, dan yang D ada tantangan internet banking. Yang pertama, A. Lembaga pengatur. Di Indonesia, layanan e-banking diatur oleh Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kedua lembaga ini bertugas mengawasi dan memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan aman, stabil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Regulasi terkait. Regulasi terkait e-banking meliputi undang-undang perbankan serta peraturan dari OJK yang mengatur layanan keuangan digital. Regulasi ini dibuat untuk melindungi nasabah serta menjaga keamanan dan kepercayaan dalam sistem perbankan. C. Tujuan regulasi. Tujuan regulasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mencegah terjadinya kejahatan seperti penipuan dan pencucian uang dalam sistem perbankan. D. Tantangan internet banking. Internet banking menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatkan kejahatan siber, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut bank untuk terus berinovasi agar tetap aman dan relevan. Bisa kita simpulkan bahwa e-banking itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari karena semuanya jadi lebih mudah dan cepat. Tapi, kita juga harus tetap hati-hati dan bijak dalam menggunakannya supaya terhindar dari risiko kejahatan digital. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.